dilakukan oleh teman-teman. Seperti itu. Oke, Mas Randy, saya boleh untuk melanjutkan screen ya, atau ada yang hendak disampaikan dulu untuk pengantar dari MCU, Mas? Monggo Bu, dilanjut. Oke, baik. Ya, oke, baik. Ya, karena tak kenal maka tak sayang, jadi saya suka sekali berkenalan gitu ya teman-teman ya. Jadi ya nama saya adalah Eka Vicky Yulifantina, teman-teman boleh memanggil saya Vicky ya. Hari ini saya ini sudah keberapa ya menjadi dalam perjalanan karir saya ya menjadi pemateri di MCU ya. Jadi saya adalah seorang ibu yang agak muda lah ya, yang memiliki satu anak dan satu suami. Kemudian saya adalah dosen profesi bidan Stikes Guna Bangsa Yogyakarta yang merangkap menjadi sekretaris program studi magister kebidanan. Alhamdulillah saya adalah tim dosen kebidanan MCU ya dari pertama MCU berdiri. Terima kasih Mas Randy. Nah, di sini di tahun 2023 saya membersamai program P2MD bersama BEM Stikes Guna Bangsa Yogyakarta dengan judul Optimalisasi Non-Communicable Disease ya pada pasangan usia subur melalui gerakan Rumpi Sehat yang dibiayai oleh Kemdikbud. Jadi memang sudah berusaha kami geluti gitu ya tentang bagaimana pencegahan non-communicable disease atau penyakit tidak menular pada pasangan usia subur, dan saya juga pejuang garis 2 ya dengan non-communicable disease. Jadi saat saya merencanakan kehamilan pun saya mengalami beberapa masalah gitu ya yang ternyata berdampak gitu ya, berdampak sampai di saat hamil gitu ya. Mungkin beberapa yang sudah berinteraksi dengan saya sudah tahu ketika saya harus masuk ICU, anak saya masuk NICU akibat dari komplikasi pada kehamilan yang sebenarnya sudah saya upayakan gitu ya untuk saya terapi dari masa sebelum hamil gitu. Oke, baik. Sebagai pengantar ya teman-teman, mungkin non-communicable disease ini sebenarnya sudah banyak dikembangkan gitu ya di pelayanan kesehatan. Namun fokusnya pada siapa? Teman-teman yang di pelayanan ada yang mau sharing? Mungkin Bagaimana? mahasiswa. Ayo, Di mana biasanya? biasanya di mana, teman-teman? Misalnya screening gula darah, biasanya yang menjadi sasaran siapa? Biasanya orang tua Ibu yang Iya, sudah, betul. Sudah lansia ya, Mas ya? iya, mm-mm. Betul. Kemudian screening penyakit jantung, biasanya pada siapa? Lansia juga, Bu. Iya, betul. Jadi ternyata gitu ya, sudah bergeser sebenarnya bahwa sebenarnya kadang-kadang terjadinya itu bukan pada faktor umur yang sudah tidak produktif lagi gitu ya, tapi justru pada umur produktif. Dan yang menjadi masalah gitu ya, angka kematian di dunia itu ternyata hampir 3/4-nya itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Yang pertama adalah cardiovascular disease ya, ini menyebabkan 1 dari 3 kematian. Kemudian chronic respiratory disease ya, kemudian cancer dan diabetes. Nah, jadi ini yang kemudian harus kita lihat, kita tarik lagi benang merahnya ketika kita kaitkan dengan dunia kebidanan gitu ya. Karena teman-teman pasti tahu ya, indikator kesehatan sebuah negara salah satunya adalah angka kematian siapa, Bu? Bu, Angka kematian Ibu. Ibu. Nah, sehingga ini yang kemudian harus kita mulai cek, Bu. Karena apa? Kalau AK-nya tinggi yang disalahin siapa, teman-teman? Bidan. Bidannya, Bu. Iya, padahal belum tentu meninggalnya di tangan bidan, ya nggak, Bu? Bisa jadi meninggalnya sudah di rumah sakit karena komplikasi yang dialami. Nanti akan ditarik benang lurusnya. Loh, ANC-nya dulu gimana? Bu Bidan bisa mendeteksi dini atau tidak? Pokoknya hanya lempar-lemparan bola panas. Oleh karena itu ya, yuk kita sama-sama nih memperbaiki gitu ya dari sisi persiapan sebelum hamilnya, seperti itu. Nah, jadi yang harus kita pahami ya, sebenarnya secara global untuk SDGs itu sudah memberikan target gitu ya. Di target 3.1 bahwa pada tahun 2030 ingin gitu ya, mengurangi rasio angka kematian hingga kurang dari 70% dari 100.000 kelahiran hidup. Nah, di sini ya harus kita lihat gitu ya.
kalau kita mengurangi dari sekarang berapa Bu? 300 berapa Bu? Angka kematian yang sekarang. Berapa Bu pejuang skripsi AKI sekarang? Biasanya kan di skripsi selalu tulis ya angka kematian ibu, angkanya berapa gitu. 335. Harus kita turunkan. Nah, harus kita turunkan menjadi kurang dari 70. Nah, ini kalau kita tidak mengupayakan dari bibitnya gitu ya, maka bagaimana mungkin kita bisa maksimal dalam mengupayakan penurunan angka kematian ibu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, ini adalah presentasi ibu hamil hipertensi menurut umur di Riskesdas tahun 2013. Nah, di sini ternyata bahkan di umur 15 sampai 19 tahun itu sudah ada loh ibu hamil yang hipertensi. Nah, kita lihat ya di rentang 30 sampai 34 itu ada 7,6. Nah, memang semakin tinggi umur ya, semakin tinggi pula resikonya. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah pada masa usia subur, mereka juga tetap beresiko untuk mengalami hipertensi. Kemudian bagaimana dengan sakit jantung? Sama gitu ya. Sebenarnya dari 2007 itu selalu ada data-data yang menyatakan gitu ya, ibu hamil dengan sakit jantung gitu. Dan ini luar biasa dampaknya. Mungkin teman-teman masih ingat terkait dengan pembagian gitu ya, klasifikasi penyakit jantung, mana yang masih diperbolehkan hamil, mana yang dianjurkan untuk tidak usah hamil lagi. Nah, ini karena apa? Ternyata erat kaitannya dengan peningkatan angka kesakitan dan angka kematian pada ibu dan bayi gitu ya Bu ya. Lalu, nah di sini mari kita lihat gitu ya berkaitan dengan, oke maaf. Ya, mari kita lihat gitu ya berkaitan dengan, wait, kok nggak terlihat. Sekarang sudah terlihat belum ya Ibu-Ibu? Terlihat Bu, tapi belum di slideshow. Full enggak? Oke. Nah, ini ya, ini adalah proporsi badan ginuk-ginuk. Seperti siapa ini ginuk-ginuknya? Ya, barangkali seperti Bu Vicky gitu ya. Proporsi obesitas pada dewasa umur lebih dari 18 tahun. Nah, ternyata Indonesia tuh lumayan loh, 21,8%. Dan kita lihat nih, indikator obesitas dewasa itu kan IMT-nya lebih dari sama dengan 27. Ketika obesitas kemudian dia merencanakan kehamilan, kira-kira ada resiko apa, Bu? Hipertensi. Ya, betul. Apalagi? Diabetes, Bu. DM Bu, diabetes DM. mellitus. Iya, diabetes. Kemudian ketika hamil dengan diabetes, ada enggak faktor resiko lain, Bu? Ada enggak resiko lain yang kemudian bisa terjadi? Bayi besar. BB, bayi Bu. besar. Masya Allah, betul sekali. Kira-kira bisa nggak kita maksimalkan persalinan normal, Bu? Kalau misalnya ternyata bayinya besar. Tidak bisa, tidak bisa Bu. Tidak bisa. Harus Bisa. dioperasi, betul. Seandainya dari sebelum hamil, sudah ketahuan gula darahnya tinggi. Kita bisa nggak, Bu, berkolaborasi atau merujuk ke dokter yang berwenang agar dikondisikan dulu kadar gulanya sebelum hamil? Bisa. Bisa, Bu. Iya, Bisa, apabila Bu. itu sudah kita lakukan, kira-kira menurun nggak resiko diabetes mellitus gestasional? Terserah Menurun, dirinya, Ibu. Bu. Bisa Oke, menurun atau tidak, bagaimana baik. kedisiplinan mungkin makanan Pasien. si ibu itu gitu. Oke, baik, bagus sekali Ibu. Kira-kira kalau Bu Vicky bandingkan kelompok ibu yang merencanakan kehamilan yang memang dibantu atau ditangani oleh tenaga kesehatan karena memiliki diabetes mellitus dengan kelompok ibu yang dia mau hamil dan dia mengalami diabetes mellitus tapi tidak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, mana yang resikonya lebih tinggi untuk mengalami komplikasi, Bu? Ibu yang tidak ditangani oleh tenaga kesehatan. Iya, betul sekali. Sehingga ini yang ingin kita upayakan gitu ya Bu ya. Bagaimana sih caranya paling tidak di level dasar itu kita sudah men-screening gitu ya. Karena apa? Kalau sudah di-screening pasti nanti konselingnya akan mengikuti kan Bu dari hasil screeningnya. Maka harapannya akan terjadi perubahan perilaku ya pada pasangan prakonsepsi ini sebelum merencanakan kehamilan. Nah, ketika terjadi perubahan perilaku, memodifikasi gaya hidup, maka harapannya sebelum hamil sudah sehat, Bu.
Kalau sudah sehat, komplikasinya bisa lebih ditekan. Seperti itu. Oke, nah jadi ada beberapa jenis non-communicable disease ya menurut WHO, dan yang paling sering kita temui gitu ya pada ranah kebidanan itu ada kehamilan dengan cardiovascular disease, kemudian diabetes ya, ada chronic respiratory disease dan cancer. Kalau cancer mungkin yang sering kita temui kalau berkaitan dengan lingkup kebidanan apa Bu? Kanker payudara dan kanker Ovarium. ya, yang berhubungan dengan uterus ya Bu ya, yang berhubungan dengan alat reproduksi perempuan gitu ya. Nah kita masuk dulu ke cardiovascular disease. Nah jadi sebenarnya Bu, kalau dari masa prakonsepsi itu sudah terdeteksi gitu ya, ya sebaiknya harus menjadi dasar keputusan sebaiknya hamil atau tidak gitu ya. Jadi yang menjadi masalah di Indonesia itu kalau mungkin teman-teman pernah belajar mengenai budaya dalam kebidanan ya, ISBD, kearifan lokal dan lain sebagainya, kadang-kadang seorang keluarga itu kan kelompok terkecil ya Bu ya dari masyarakat, benar nggak Bu? Ketika tidak memiliki keturunan, seperti apa stigma yang diterima Bu kalau di Indonesia? Mandul katanya. Iya, betul teman-teman, seringnya dikucilkan gitu kan ya teman-teman, sehingga kadang-kadang tidak semua calon pasangan itu kuat gitu ya, tidak semua pasangan itu kuat dengan stigma tersebut, sehingga udahlah Bu nggak apa-apa saya hamil aja, walaupun tahu kalau dia itu resiko tinggi, hamillah dia dengan masalah, hamil dengan masalah ya hanya intervensi medis yang baik dan takdir ya yang membuat yang bisa menyelamatkan seseorang. Nah, jadi ketika kemudian kita lihat gitu ya baru terdeteksi di masa kehamilan ya kita harus memperhatikan gitu ya tipe dari cardiovascular disease yang diterimanya gitu ya dan bagaimana penata laksanaannya untuk meminimalisir komplikasi pada kehamilan. Jadi tentu saja kalau sudah seperti ini Bu Bidan jangan pernah coba-coba untuk memberikan asuhan sendiri ya. Jadi harus sudah merujuk atau kalau di rumah sakit sudah interprofessional collaboration dengan profesi-profesi yang memang berwenang ya, memiliki kompetensi untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan cardiovascular disease seperti itu. Oke, selanjutnya diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini sebenarnya gejalanya khas banget ya Bu ya. Banyak minum, banyak makan, sering kencing gitu ya. Kemudian gampang lelah, ngantuan gitu ya. Lalu pada beberapa kelompok itu dia BB-nya tuh menurun drastis gitu ya, padahal nafsu makannya meningkat gitu ya. Lalu pada beberapa orang yang mengalami luka itu juga sulit untuk sembuh. Lalu ada masalah pada kulit gitu ya. Nah ini terutama faktor resiko pada obesitas, lalu yang ada riwayat diabetes mellitus pada kehamilan sebelumnya. Kemudian ada gula dalam urinnya, lalu ada riwayat keluarga dengan diabetes, abortus berulang ya, riwayat preeklamsi gitu ya. Kemudian Kemudian bagaimana kita men-screeningnya? Ya tentu saja pertama melalui anamnesis ya. Di anamnesis kita tanya gejala klasiknya gitu ya. Kemudian ada enggak penurunan berat badan yang nggak dapat dijelaskan gitu ya sebabnya. Saya nggak diet loh Bu, saya tidak sedang dalam program menurunkan berat badan, kemudian kok turun berat badannya lalu disertai dengan gejala klasik DM-nya. Kemudian keluhan lain yang menyertai biasanya ada lemah gitu ya, kemudian kesemutan, gatal, matanya kabur seperti itu. Nah, sebaiknya ketika teman-teman mendapatkan pasangan pranikah atau prakonsepsi yang IMT-nya itu lebih dari sama dengan 25, yang disertai dengan satu atau lebih faktor resiko ya tolong untuk di screening ya Bu ya. Jadi jangan hanya direkomendasikan, tapi jadikan itu suatu protap gitu ya teman-teman untuk dijadikan screening gitu. Jadi supaya apa? Supaya tidak terlambat gitu ya. Lalu apalagi perempuan yang memiliki riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kilo, kemudian memiliki riwayat memang diabetes mellitus gestasional di kehamilan sebelumnya. Kemudian yang hipertensi, kemudian dengan sindrom polikistik ovarium, lalu obesitas dan riwayat penyakit kardiovaskuler. Jadi yang menjadi PR, mungkin teman-teman itu masih menemui
orang yang merencanakan kehamilan itu adalah calon pengantin karena dia harus mengakses layanan TT. Nah, tapi kalau pada beberapa ibu yang merencanakan kehamilan kedua, ketiga, keempat itu masih jarang sekali yang mengakses layanan kesehatan dalam upaya persiapan kehamilan. Sehingga kita masih perlu banyak mempromosikan ya upaya persiapan kehamilan melalui upaya screening, modifikasi gaya hidup, intervensi biomedis, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya, Bu. Nah, seperti apa tata laksana perencanaan kehamilan pada riwayat DM? Ya, tentu saja ketika dia merencanakan kehamilan selanjutnya gitu ya, kita lihat dulu apakah bukan prediabetes atau ternyata prediabetes atau diabetes mellitus tipe 2 gitu ya. Nah, kalau dia diabetes mellitus tipe 2 sudah jelas harus dikelola adekuat sebelum terjadi kehamilan gitu ya. Kalau bukan prediabetes gitu ya, kita juga tetap harus mengelola secara adekuat gitu ya, karena ada resiko di kehamilan selanjutnya itu terjadi diabetes mellitus gestasional yang kemudian bisa mengarah ke prediabetes dan diabetes mellitus tipe 2, sehingga harus dipantau gitu ya secara berulang kadar gula darahnya. Sama untuk prediabetes juga seperti itu. Jadi karena ada resiko diabetes mellitus gestasional gitu ya, dan juga diabetes mellitus tipe 2, maka dia juga harus memodifikasi gaya hidup ya terkait dengan aktivitas fisik dan lain-lain gitu ya, juga untuk pola intake nutrisinya agar tidak dipupuk gitu ya, sehingga kadar gulanya itu tinggi seperti itu. Oke, kemudian lung disease ya. Jadi masalah pada lung disease ini sebenarnya